kenapa ya Pak ya, pengen ini, melistriki Nusantara gitu loh waktu itu, pengen beneran gitu. Ingin lah istilahnya pekerjaan saya itu benar-benar berguna lah ya untuk masyarakat. Akhirnya dengan mantap hati saya bilang ke orang tua, mohon izin saya tetap milih PLN. Jadi saya lulus S2 dari MBA ya waktu itu ya, MBA cum laude. Saya punya prinsip Pak, kalau di suatu tempat, kalau misalnya saya mendapatkan amanah, saya tidak ingin cuman just berlalu, oh nanti, oh itu kemarin sebelumnya itu loh supervisornya, oh itu sebelumnya manajernya itu. Harus ada sesuatu yang menurut saya itu sebelum saya itu seperti apa, dan what can I do to improve gitu kan, unit ini atau bidang ini atau seksi ini. Jangan sampai ada atau tidak ada saya di situ, saya pernah ada di situ, sama aja gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Muhar. Pagi. Alhamdulillah, hari ini hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021. Setelah saya kemarin ajak naik panggung Sri Kandi dari PLN UP3 Palopo dan UP3 Bontang. Nah, hari ini saya sangat berbahagia karena bisa saya ajak naik panggung Sri Kandi dari PLN kantor pusat. Beliau adalah Mbak Sari Indah Damayati yang sekarang diberi amanah sebagai Presiden Strategis Organisasi PLN. Nah, biar nggak salah, saya tampilkan dulu CV atau profil dari Mbak Sari berikut ini. Sudah kita tampilkan. Nah, nanti Mbak Sari akan menceritakan bagaimana perjalanan karir dari Mbak Sari setelah lebih kurang 12 tahun di Nusa Tenggara Barat, NTB. Silakan Mbak Sari. Jadi kuliah saya S1 di UNER, akuntansi, jurusan akuntansi. Setelah 4 tahun akhirnya dapat juga gelar SEAK. Waktu itu masih ada AK-nya Pak, jadi sarjana ekonomi akuntansi gitu. Nah, kemudian lulus kurang lebih tahun 2001 ya, dari akuntansi UNER. Nah, sebenarnya PLN itu pekerjaan saya yang keempat Pak. Ya, jadi sebelum masuk PLN, saya sudah pernah kerja di semacam namanya orang akuntan ya, kayak kantor akuntan publik itu pernah setelah lulus itu. Terus pernah juga semacam di kayak reksadana asing itu di Surabaya kebetulan. Nah, terus kemudian pekerjaan saya yang ketiga yaitu saya kerja di waktu itu di salah satu bank swasta di Jakarta. Itu. Nah, pas saya kerja di bank swasta itu, saya lihat lamaran PLN. Nah, pingin lah ya istilahnya ngelamar di tempat-tempat yang pemerintah lah istilahnya ya, tempat kerja pemerintah. Kebetulan juga waktu itu dan pemeriksa keuangan saya ngikut juga nih. Nah, akhirnya yang lolos duluan yang PLN, yang pengumuman duluan kan, dan akhirnya saya masuklah dulu ke PLN gitu.
waktu itu karena saya penerimaannya di Surabaya, saya ngikut tesnya di PLN lewat UNER. Jadi penerimaannya lewat direct shopping ya Pak ya namanya ya ke universitas-universitas negeri. Oh, baik. Jadi PLN yang menjemput bola ya, menjemput ya. Ya. Ya, oke, Waktu lanjut. itu jemput bola. Nah, dan memang PLN ngambilnya juga enggak banyak waktu itu, Pak. Dari berapa ratus pelamar yang ada di perusahaan di mana ya di UNER itu, yang diambil cuma 3 waktu itu. Salah satunya saya. Gitu. Akhirnya pendidikan di Jakarta kan. Nah pas pendidikan itu, pas kebetulan sudah jalan pendidikannya, ada kabar nih Pak, diterima di BPK. Gitu. Diterima di BPK juga kan. Nah sebenarnya orang tua sih, udahlah ke BPK aja. Karena kebetulan background orang tua dua-duanya kerjanya di bank gitu. Udahlah BPK aja lah. Waktu itu lebih keren katanya itu. Udah apa sih itu PLN itu? Cuman entah kenapa ya Pak ya, pingin melistriki Nusantara gitu loh waktu itu. Bener-bener apa ya, itu jargon yang lebay mungkin, cuman gue pengen beneran gitu. Ingin lah istilahnya pekerjaan saya itu bener-bener berguna lah ya untuk masyarakat. Akhirnya dengan mantap hati saya bilang ke orang tua, mohon izin saya tetap milih PLN gitu. Bukan karena PLN duluan, enggak, cuman karena memang lebih mantapnya saya di situ. Ya udah, akhirnya saya mantapkan hati di situ dan waktu itu penempatan di NTB. Yang namanya orang tua dari Jawa Pak ya. Terus dia begini kan, tuh kan kalau PLN itu penempatnya seluruh Indonesia itu. Gitu. Kan kayak gini nih. NTB itu mana pula tuh? Jadi waktu dapat SK penempatan itu Pak, di kantor pusat yang saya cari pertama tuh atlas gitu. NTB ini di mana sih? Karena terus terang waktu itu nggak pernah saya keluar Jawa, orang tua juga nggak pernah keluar Jawa. Yang saya cari apa atlas, NTB itu sebelah mana sih? Saya itu baru tahu kalau NTB itu sampingnya Bali gitu kan, nggak jauh-jauh juga ternyata. Nah udahlah mulailah dramanya itu kan ke NTB. Jadi waktu mau berangkat ke NTB, bayangan orang tua saya nih di NTB itu masih kayak pedalaman. Saya dibawain beras, dibawain obat-obatan, dibawain makanan-makanan kering, pokoknya segala macam. Bayangan orang tua tuh di sana tuh kehidupannya tuh masih primitif gitu di NTB gitu. Dan itu lucu banget ya. Jadi orang tua nganterin waktu itu kita berenam OJT, 3 cewek 3 cowok di NTB gitu kan. Dan memang waktu itu apa ya, kalau orang Jawa bilang udahlah bondo nekat aja gitu. Kita naik pesawat gitu. Itu kan naik pesawat. Itu tiketnya sendiri atau gimana? PLN yang bayarin semuanya Pak, tiket-tiket, karena kan itu masuk ke perjalanan dinas ya gitu. Nah udah kan, tapi udah seneng juga sih waktu itu. Cuma ada flashback sedikit ya, waktu pendidikan itu dan waktu OJT itu, saya yang biasanya di bank gajinya waktu itu lumayan gede ya, terus tiba-tiba OJT lagi di PLN gitu kan, kecil kali gajinya nih. Tapi ya sudahlah, namanya udah seneng ya. Ternyata saya tidak passion kerja di bank, meskipun kedua orang tua saya di bank gitu kan, dan pengennya orang tua saya ngelanjutin juga di bank. Saya memang tidak passion di situ. Ya sudah, memang ya enggak apa-apa, gaji waktu itu gaji kecil pun enggak masalah gitu kan di PLN, asalkan passionnya memang di situ. Udah kan, akhirnya terbanglah ke NTB. Bener, nyampe di NTB bingung kan, nyampe di bandara itu, aduh ini mau kemana gitu kan. Kebetulan ada orang wilayah Pak waktu itu, Pak Santo, saya ingat namanya beliau itu. Loh ini mbaknya orang anu ya, sama mas-masnya nih OJT PLN baru. Oh iya Pak, oh anu aja dulu, nginep aja dulu di sana. Dia nunjukin hotel yang kebetulan apa ya, memang dia pakai untuk orang-orang PLN katanya. Ya sudahlah, kita rombongan ke sana. Udah. Nah waktu itu hari pertama lah pergilah ke kantor wilayah. Ini yang lucu Pak.
kantor wilayah itu kan barusan aja pecah. Jadi waktu itu setahu saya dulu itu namanya wilayah 11. Ya. Bali, NTB, NTT. Nah, pas saya datang itu kebetulan mereka baru aja pecah. Wilayah Bali sendiri, wilayah NTB sendiri, wilayah NTT. Namanya wilayah baru ya Pak ya. Wilayah baru masih kecil. Di wilayah itu isinya cuma 6 orang Pak. GM 1, manajer bidangnya 2, sekretaris 1, driver 1, cleaning service 1. Itu isinya wilayah itu cuma 6 orang. Udah gitu kantornya nyewa pula. Nyewa itu di rumah gitu kan. Terus kayaknya rumahnya itu orangnya itu suka sama gambar-gambar kayak punya anak kecil banyak gitu. Jadi di dinding-dindingnya tuh banyak gambar Mickey Mouse gitu. Ini saya pikir ini kantor wilayah gitu kan. Datanglah kita berenam itu Pak. Ya udahlah, namanya kantor wilayah baru, datanglah kita berenam gitu kan Pak. Kita ngerjain mulai dari penerima tamu di depan itu, sambil kita jadi sekretariat gitu kan, sambil ngerjain akuntansinya juga, sambil ngerjain pokoknya apapun yang orang wilayah Pak ini bisa bayangin ya. Semua kerjaan wilayah itu sudah ada, tapi orangnya cuman ya 6 orang dengan kami berenam berarti 12 orang. Seperti itu. Nah, itu benar-benar luar biasa Pak. 3 minggu di wilayah saya langsung turun 4 kilo itu. Terus bekal dari Ibu? Nah itu, kalau bekal dari Ibu kan dipakainya di kos-kosan. Gitu. Itu. Kita akhirnya setelah dapat hotel yang sekitar sehari 2 hari itu kita pergilah ke kos-kosan itu kan. Nah kebetulan adanya cuma 2 kamar gitu. Ya sudahlah, karena adanya cuma 2 kamar, kos-kosan terbatas di sana. Adanya cuma 2 kamar, kita sekamar bertiga, cewek 3 sama cowok 3, udah. Ya mau gimana lagi, cuman namanya juga asik-asik aja gitu ya Mbak. Udah kita nggak mikir gitu. Udah jadi sekitar hampir sebulan di wilayah itu sudah mulailah Pak, mulai pegawai-pegawainya ditarik-tarik ya dari unit itu. Jadi ya di minggu-minggu kedua itu kita udah mulai ada napas sedikit. Dalam arti tidak juga saya buka surat sambilan terima tamu, sambilan ngerjain ini gitu kan. Gitu. Kalau cleaning service-nya pergi sambilan bikin kopi kalau ada tamu. All around lah kita kerjain ini. Dan yang lucunya nih kalau di NTB itu waktu itu tidak ada ojek Pak. Tidak ada ojek, angkutan juga jarang gitu. Jadi kita kalau berenam ini pergi ke kantor wilayah, kita charter Cidomo kuda. Ya. Gitu. Nah itu. Jadi kita charter itu Pak, biar lebih murah kan. Gitu. Namanya juga uang kos-kosan pas-pasan kan. Udahlah kalau kita tiap kali Cidomo kita mahal kan, udah kita charter aja. Satu Cidomo berenam gitu. Kasihan banget sebenarnya Cidomonya itu kan. Jadi pergi ke kantor wilayah tuh naik Cidomo itu, pulangnya jam 5 setengah 6 gitu udah ready tuh si tukang Cidomo tuh untuk jemput kita. Cuman yang lucu lagi tuh entah kenapa ya, mungkin kudanya tuh kayak mengalami kerontokan bulu gitu. Nah jadi kita tuh kalau nyampe kantor wilayah tuh penuh sama bulu kuda itu Pak. Ingat banget itu. Nah, jadi kita di depan kantor wilayah tuh itu bulu kuda tuh dulu gitu kan. Atau bersih bulu kudanya tuh. Udah baru kita masuk kantor. Itu pengalaman yang ini ya, yang seru lah menurut saya itu. Nah, udahlah berlangsunglah OJT itu kan Pak. Zaman dulu tuh asik ya kita OJT-nya meskipun setahun lebih gitu ya. Kalau sekarang kan OJT 3 bulan Pak Muhar ya kan. 3 bulan itu kan, dan itu sudah dia fokus di satu bidang Pak Muhar ya. Gitu. Misalnya orang transmisi ya udah dia fokusnya OJT 3 bulan di transmisi untuk bikin PA untuk transmisi. Kalau dulu enggak Pak Muhar. Dulu tuh kami diwajibkan untuk bisa istilahnya semua bidang. Jadi meskipun saya orang akuntansi gitu kan, saya juga waktu itu ke pembangkitan seperti itu.
lama di berapa bulan di pembangkitan, terus diputar lagi di P3 atau waktu itu masih namanya cabang ya. Ya. Nah di cabang itu yang seru, mungkin karena itu jiwa niaga saya muncul ya. Jadi di cabang itu saya ikut catat meter, saya ikut pemutusan, saya ikut waktu itu PKBL ya Pak ya namanya ya, bina lingkungan itu yang nagih-nagih gitu ke orang-orang gitu. Terus juga pokoknya segala macam yang dikerjakan di cabang itu kan, piket gangguan itu saya ngikut karena saya orangnya pengen tahu gitu Pak, ini orang distribusi ini ngerjain apa sih gitu. Oh, kalibrasi meter misalnya, dia punya satu kamar gede gitu yang untuk kalibrasi meter dan sebagainya. Itu saya istilahnya anak sekarang ya kepo gitu, apa sih yang dia kerjain ini gitu. Terus saya lihat orang niaga jual-jual rekening listrik di depan itu, kepo banget saya tuh Pak. Saya ikut jualan gitu, saya ikut pemutusan. Jadi semua hal yang terkait PLN saya ingin tahu. Kalau pas lagi tempatin di sektor di pembangkitan ya udah saya ikut. Kalau ada orang overhaul mesin gitu saya ikut gitu. Jadi ada orang lagi piket gangguan, piket operator ya, operator kan piket kan, saya ngikut juga tuh. Itu dia pastilah dengan seizin manajernya ya. Cuma waktu itu ya alhamdulillah Pak ya, karena waktu itu masih OJT itu jarang banget OJT itu Pak. Kami itu adalah OJT pertama dari PLN pusat gitu Pak. Jadi teman-teman itu di NTB kan karena orangnya baik-baik juga ya, mereka welcome banget gitu Pak. Welcome banget mereka itu, semua ilmu dikasih lah ke saya itu. Kalau saya nanya apa aja pastilah mereka kasih tahu gitu kan. Gitu. Nah, itulah mungkin kenapa saya banyak sekali tahu ya detail-detail terkait dengan gudangnya di PLN itu kayak gini loh, ada TUG-nya loh, kayak gitu. Caranya bikin TUG gimana kayak gitu kan, mungkin Pak Muhar tahu juga lah kayak gitu. TUG saya ingat TUG 34. Ya, TUG 34. Ya kan, pengawasan penerimaan barang sama penerimaan barangnya. Saya masih ingat itu. Ya. Gitu. Jadi menurut saya setahun jadi OJT di PLN itu banyak sekali gunanya gitu Pak. Karena saya bukan cuma mendapatkan pelatihan di depan kelas ya, tapi kan saya mengerjakan gitu loh. Itu luar biasa menurut saya impact-nya untuk mindset saya ke depan. Benar-benar doer lah istilahnya di situ. Kemudian penempatan 2004 saya ditempatkan di sektor pembangkitan Lombok. Penempatan di sektor pembangkitan Lombok, terus kemudian itu sekitar tahun 2004 sampai 2005 menjadi staf akuntansi saya di situ Pak. Itu di sektor pembangkitan Lombok itu. Nah, terus tiba-tiba ada job posting ini Pak. Tapi ke Bima, gitu kan. Bima itu sekitar 14 jam ya, kalau dari Mataram, ya kan. Nah, tapi waktu itu belum ada pesawat Pak Muhar. Ya. Waktu itu kalau mau ke Bima, kita itu harus harus lewat Denpasar dulu, naik pesawatnya. Belum ada pesawat Mataram. Jadi dari Mataram ke Denpasar ke Bima itu. Ya udahlah, akhirnya karena kebetulan job postingnya itu terkait dengan tata usaha langganan dan entah kenapa saya udah jatuh cinta lah Pak dengan niaga itu ya, dengan niaga itu. Karena selama di UP3 meskipun saya di sektor, saya masih pingin balik lah istilahnya ke bidang niaga itu. Ya udah, akhirnya saya ke Bima, saya terima untuk tata usaha ikut job posting lah Pak ya, dan alhamdulillah diterima untuk ikut tata usaha langganan itu, supervisor tata usaha langganan itu. Ya meskipun orang-orang akuntansi mana bisa itu, tapi ya kita buktikan aja Pak ya, dan dengan pengalaman kita yang ada yang waktu itu selama OJT itu, dan saya benar-benar saya dalemin tata usaha langganan mulai dari fungsi 1 sampai fungsi 6 itu. Ya udah alhamdulillah lolos fit and proper dan kemudian jadi supervisor tool di Bima. Nggak, sebelumnya udah ngelapor belum ke orang tua?
Ini dari NTB dari Mataram udah ke Bima, itu gimana tuh orang tua sendiri? Orang tua itu mana lagi tuh dia gitu. Ya saya bilang aja agak timuran dikit lagi lah mah gitu. Agak timuran dikit lah gitu. Akhirnya orang tua ya namanya gimana ya sudahlah gitu. Saya intinya ya doa restu aja lah ke orang tua gitu kan. Nah itu kan PLN namanya, itu kan PLN gitu. Benar. Gitu. Tapi ya sudahlah gitu kan. Namanya juga passion. Kalau menurut saya tuh demi passion itu semua bisa dilakoni kok. Nah, akhirnya pergilah saya ke Bima itu. Ya jauh lebih ini ya, lebih sepi lah di Bima lah dibandingkan dengan di Mataram pastinya gitu. Dan dapat challenge sih di sana, dapat challenge dari manajernya. Waktu itu kebetulan manajernya adalah almarhum Pak Akbar Ali. Gitu. Beliau yang terakhir beliau GM NTB ya. Gitu. Nah, waktu itu masih manajer area beliau Pak. Manajer area saya di sana. Beliau kasih challenge itu. Bisa nggak kamu nihilin tunggakan ini setahun sekali atau 6 bulan sekali aja gitu kan. Insya Allah bisa Pak. Dan alhamdulillah Pak selama 3 tahun saya di situ gitu kan, Bima itu yang hampir tidak pernah nihil gitu kan. Setelah saya pegang itu hampir tiap 3 bulan dia nihil. Jadi waktu itu namanya nihil tunggakan itu sesuatu yang tidak kayak sekarang ya Pak ya. Nihil tunggakan itu adalah suatu hal yang sangat-sangat impossible lah waktu itu. Nah alhamdulillah diberi amanah Pak Akbar Ali, gitu kan. Saya nihilkan tuh Pak tunggakan seluruh Bima. Yang Pak Akbar Ali mintanya awalnya setahun sekali, saya bikin 3 bulan sekali dia nihil tunggakan. Gitu. Ya itu pengalaman yang luar biasa sih Pak di Bima itu. Banyak hal yang harus awalnya begitu ini ya Pak ya, bukan cuma masalah tunggakan saja ya. Waktu itu kan ya namanya zaman dulu itu masih marak sekali percaloan dan sebagainya. Nah itu yang benar-benar harus di manage, tantangan yang harus di manage ketika di niaga. Terus kemudian waktu itu pas saya di Bima kita ada pengumuman nih Pak dari kantor pusat. Siapa yang mau ikut S2? Mau ikut S2. Oke kan? Ya, kita namanya di Bima Pak, pengen lah ya namanya lebih berkembang. Ya udah kita cobalah ikut S2 itu. Pertama seleksi dulu di wilayah. Kemudian habis itu seleksi di tingkat pusat. Gitu. Seleksi di wilayah ada 2 orang dari wilayah NTB yang lolos. Nah, pas mau seleksi udah lolos 2 kan, terus tiba-tiba seleksi di pusat nih Pak. Nah ini seleksi di pusat itu mereka bilang tesnya waktu itu pakai namanya GMAT Pak. GMAT itu semacam TOEFL gitu ya, tapi dia lebih ke matematika. Ada bukunya gitu, cuman masalahnya waktu zaman segitu ya tahun 2007 itu ya Pak ya, 2007-2008 itu namanya buku GMAT itu boro-boro ada di Mataram Pak, boro-boro di Bima, di Mataram aja belum tentu ada. Akhirnya kita inisiatif telepon lah teman kita di Jakarta, di Surabaya gitu kan, tolong dong kirimin kami buku GMAT dong biar kami bisa belajar, kita belum pernah tahu apa itu GMAT dan sebagainya gitu kan. Ya udah dikirimin, alhamdulillah dikirimin kan, kita berdua barengan berdua waktu itu belajar akhirnya buku GMAT itu. Dan alhamdulillah Pak, waktu kita ke tes di PLN pusat itu kan, sekitar 800 orang waktu itu Pak pesertanya untuk S2 itu. Saya dan teman saya masuk 10 besar untuk peringkat di tes dari 800 orang itu. Nah, masuk 10 besar, teman saya milihnya di Filipina waktu itu. Nah, saya karena waktu itu kebetulan masih menyusui,
Saya yang harusnya pergi ke luar negeri, saya mohon izin waktu itu masuk kadifnya kalau tidak salah Bu Asistia waktu itu. Ya, saya minta izin Bu Asis. Kalau 10 besar kan harusnya pergi ke luar negeri Pak. Saya bilang kan Bu, saya masih menyusui anak saya. Dan saya rasa tidak adil lah buat anak saya harus apa istilahnya berhenti menyusui hanya gara-gara saya sekolah. Itu menurut saya pilihan, tapi tetap saya milih nyusui gitu. Karena saya waktu itu di kondisi tidak bisa bawa anak saya pergi ke luar negeri dengan masalah terkait biaya, terus kompleksitas bawa bayi di sana dan sebagainya, itu tidak memungkinkan lah kita untuk keluar negeri. Makanya saya beranikan diri ngadep Bu Asistia, Bu mohon izin saya tidak pergi ke luar negeri, terima kasih sekali atas ininya, atas kesempatannya, tapi saya kalau bisa saya S2 di Indonesia saja biar saya bisa menyusuin anak saya yang pertama. Oke. Awalnya dibujuk-bujuk lah sama Bu Asistia lah, nggak sayang kah gini, tapi ya hati saya sudah mantep Pak. Menurut saya anak keluarga itu tetap nomor satu. Karena saya wanita kan Pak itu. Jadi ya sudahlah, akhirnya diokekan sama Bu Asistia, saya masuklah ke UGM. Nah di UGM itu saya ngambil sebenarnya salah satu impian juga sih Pak dulu masuk di UGM itu. Masuk UGM saya ambil MBA yang international program kan. Alhamdulillah tidak nyampe 2 tahun lulus dengan cum laude gitu. Gitu alhamdulillah. Berarti nggak sampai 4 semester ya? Nggak nyampe Pak, nggak nyampe lah 4 semester itu. Saya alhamdulillah masuk. Ya alhamdulillah sih Pak. Kan kalau di UGM itu ada pilihan Pak, kita reguler atau yang international program. Kalau international program biasanya kita akan di-combine dengan mahasiswa-mahasiswa dari negara-negara lain gitu Pak. Gitu. Dari Denmark, dari Prancis, dari Switzerland, waktu itu Belanda, banyak sekali waktu itu teman satu kampus kita yang di international kelas itu. Waktu itu masih offline ya? Offline, banget offline-nya. Masih offline banget itu. Waktu itu, ya. Nggak nyampe 2 tahun, lulus, dan saya cum laude waktu itu kan, setelah itu. Nah, dan alhamdulillah anak saya bisa saya susuin sampai hampir 3 tahun Pak. Gitu, harus sekitar 2,5 tahun lah saya susuin anak saya. Gitu. Nah, kita bawa dia ke Jogja. Saya lulus S2 dari MBA ya waktu itu ya, cum laude. Saya dibalikin lagi ke Bima sebagai fungsional. Kalau memang fungsional, kenapa saya tidak ditaruh di wilayah saja? Mungkin saya akan lebih useful di wilayah dengan ilmu saya, bayangan saya seperti itu Pak. Nah, tapi ya waktu itu ya sudahlah gitu kan. Mungkin memang kebijakannya manajemen atau kebijakannya pusat memang beda. Nah, kita turut aja lah gitu. Dan kebetulan saya di Bima itu saya lagi hamil Pak, hamil yang kedua, anak saya yang kedua. Jadi info aja Pak Mahar ya, saya 2 kali hamil di Bima. Gitu. Jadi istilahnya made in Bima. Dan untungnya tuh kalau saya lagi hamil tuh nggak pernah aneh-aneh gitu, Pak. Nyidam-nyidam, karena di Bima nggak ada apa-apa Pak. KFC aja dulu nggak ada kalau nggak salah. Gitu. Adanya tuh ikan, banyak ikan di sana alhamdulillah. Banyak ikan. Gitu. Ya udahlah, saya di Bima waktu itu hampir setahun lah ya, sampai waktu itu kehamilan saya tuh udah umur 7 bulan nih Pak Mar. Ya. Saya dapat SK jadi manajer rayon di Ampenan di Mataram, alhamdulillah. Jadi Pak Muhar saya datang sebagai manajer rayon itu dengan perut gede, manajer rayon cewek pertama pula di sana di NTB. Sebelumnya belum pernah ada gitu ya. Dan waktu itu Ampenan itu terkenal dengan calonya. Pokoknya udahlah sarang penyamun lah pokoknya di Ampenan. Karena dia kan ULP Metropolis ya, paling gede se-NTB kan. Ya. Nah, jadi datang
udah dengan perut gede, cewek pula gitu kan. Terus tanyain kan, kemarin di sana sebelumnya apa? Saya fungsional. Dari fungsional cewek udah perutnya gede, apa yang dia bisa gitu kan. Udah gitu lagi di awal-awal gitu grace lah programnya Pak Dahlan Iskan. 1 juta sambungan itu. Nah itu benar-benar luar biasa ya waktu itu ya Pak ya. Jadi saat saya lagi hamil 8-9 bulan itu program grace, kita itu kerja sudah hampir 24 jam sehari. Bapak kan tahu sendiri kalau di NTB waktu itu kita 10 tahun tidak ada sambungan baru. Kita tutup itu. Kita defisit daya yang luar biasa di NTB itu. Di NTB itu sampai waktu itu saking luar biasanya defisit dayanya, kita tuh pemadaman satu-satu Mbak Muhar. Sehari nyala, sehari padam. Saking defisitnya NTB itu. Jadi kita tutup semua sambung baru itu 10 tahun tidak boleh ada penyambungan baru sama sekali. Perumahan macet semuanya di NTB itu Pak. Tidak ada perumahan. Saya dulu nyari rumah aja di Mataram itu setengah mati. Karena memang karena tidak ada sambung baru dan sebagainya, perekonomian macet Pak. Istilahnya dalam arti tidak ada perkembangan yang signifikan di NTB itu. Nah, dengan adanya GoGrace itu kan 10 tahun tidak pernah pasang baru, adanya pasang baru udah kayak setahun sudah kayak tidak pernah minum bertahun-tahun berhari-hari, terus kemudian dikasih minum udah Pak. Rayon itu udah kayak diserbu bantuan langsung tunai itu loh Pak. Sampai saya pasang perot di depan tuh, saking animo masyarakat tuh begitu ini ya gitu kan, begitu luar biasanya. Saya ngerti sih masyarakat tuh, dan kami juga akhirnya saya kumpulkan teman-teman, ya kita harus kerjanya ekstra, benar-benar ekstra. Jadi saya masih tanda tangan berkas, teman-teman tuh masih terima pelanggan itu sampai jam 7 malam, jam 8 malam. Saya tanda tangan berkas sampai jam 12 malam, jam 1 malam. Teman-teman di teknik itu masih narik-narik kabel sampai jam 2 malam. Di situ lah yang luar biasanya waktu GoGrace itu. Di dalam kondisi saya lagi hampir 9 bulan itu. Gitu. Akhirnya saya melahirkan kan waktu itu Pak, melahirkan pas di dalam kondisi-kondisi yang seperti itu. Jadi besoknya melahirkan, saya hari ini baru ke rumah sakit. Sore gitu saya masih di kantor. Sore itu masih di kantor saya Pak. Mau itu kan masih tanda tangan berkas dan sebagainya gitu. Udah besok paginya melahirkan lah, sesar kebetulan. Jadi tidak terlalu ribet kan. Sesar udah. Tapi yang biasanya harusnya 3 bulan ya Pak ya, kalau kita cuti hamil, saya tidak pernah 3 bulan cuti hamil Pak. Saya cuman sebulan gitu. Cuti itu, yang kebetulan rumah tidak terlalu jauh kan karena udah di Mataram. Sebulan cuti, udah habis itu balik lagi kantor. Itu pun di antara sebulan saya cuti itu Pak, ya masih bolak-balik kantor gitu. Seperti itu. Jadi emang asik sih Pak. Cuman kalau di saya punya prinsip Pak, kalau di suatu tempat gitu kan, kalau misalnya saya mendapatkan amanah, saya tidak ingin cuman just berlalu, nanti itu kemarin sebelumnya itu loh supervisornya, itu sebelumnya manajernya itu. Harus ada sesuatu yang menurut saya itu sebelum saya itu seperti apa, dan what can I do to improve gitu kan, unit ini atau bidang ini atau seksi ini. Jangan sampai ada atau tidak ada saya di situ, saya pernah ada di situ, sama aja gitu kan. Terus apa gunanya gitu kan kita di situ. Dan alhamdulillah ya Pak Muhar ya, waktu itu dari rayon yang istilahnya dicap penuh dengan calo dan sebagainya, saya sampai waktu itu memenangkan piala Dirut gitu kan, untuk pelayanan pelanggan terbaik. Terus kemudian rayon itu juga masuk ke mendapatkan piala menteri untuk pelayanan pelanggan terbaik, mengalahkan Mandiri, mengalahkan BNI, mengalahkan ini gitu kan, untuk di bagian pelayanan pelanggan. Jadi istilahnya, dan waktu itu kebetulan mau maju ke piala presiden, dan after piala menteri dipindahlah saya Pak, dipindah jadi asisten manajer pelayanan dan administrasi di wilayah, bukan di wilayah ya, di P3 Mataram.
Oke, baik, sebentar. Makanya tadi Mbak katakan OJT dulu enak ya, setahun ya. Jadi semuanya dipelajarin ya. Ya, betul. Betul. Terus waktu sebagai manajer Ryan kala itu dari UJT dan kesamaptaan, apa yang bisa dibawa ke Ryan waktu itu? Hasil-hasil dari kesamaptaan. Kesamaptaan itu luar biasa ya Pak, menurut saya. Jadi di kesamaptaan itu kan kita tuh kan dilatih untuk struggle di kondisi apapun gitu. Bahkan kamar mandi waktu itu di kesamaptaan, kamar mandi atau WC tidak ada pintunya pun ya udahlah gitu kan. Whatever lah yang penting bisa mandi gitu. Nah, itu membentuk karakternya kami ya Pak. Membentuk karakter kami satu angkatan 200 orang waktu itu. Jadi ya udah, kita waktu itu ditempatkan satu-satunya angkatan pertama yang ditempatkan di seluruh Indonesia. Angkatan 3 waktu itu. Angkatan 1 ada tapi lokal waktu itu. Angkatan 2 ada tapi hanya sekitar 40 orang dan penempatannya tidak terlalu bombastis. Nah, angkatan saya yang angkatan 3 ini 200 orang. Totally adalah direct shopping, semuanya ke universitas negeri, ditempatkan mulai dari Sabang sampai Merauke. Gitu. Nah, itu dan di kesamaptaan itu membuat kami itu apa ya? Ya udahlah, struggle dan berjuang dan ini tidak ada apa-apanya dibanding kesamaptaan gitu. Jadi itu benar-benar luar biasa ya di kesamaptaan itu. Nah, kalau yang waktu OJT itu Pak, gitu kan, karena banyak sekali saya dapat ilmu dari sana sini, itu sangat membantu ketika saya jadi manajer rayon Pak. Saya tidak bisa bayangin gitu Pak, saya jadi manajer rayon tapi waktu itu saya belum pernah ikut catat meter misalnya, atau belum pernah ikut ini dan sebagainya. Saya orang akuntansi Pak, mana saya tahu itu distribusi. Sampai akhirnya mau tidak mau gitu kan Pak, saya terus terang saya jujur waktu itu ke supervisor saya waktu itu di situ jadi manajer rayon umur masih 30-an awal gitu kan Pak. Supervisor saya 4 umurnya di atas 40 semua. Hampir bahkan ada yang hampir mau pensiun, ada yang udah 50 ke atas. Nah, disitulah challenge-nya gitu ya Pak ya. Saya tahu mereka tidak percaya dengan saya, tahu lah Pak, dan itu wajar, sangat wajar. Apalagi perut besar kan, mau melahirkan gitu. Tapi dan saya bilang kan, saya jujur, saya tidak begitu mengerti distribusi dan tolong ajari saya. Gitu. Saya tidak akan malu-malu untuk meminta pelajaran ataupun meminta kalau memang tidak tahu ya saya nanya. Saya sering manggil supervisor teknik saya, apa sih ini single line diagram ini? Pak Marco kayak gitu-gitu. Kalau nggak tahu ya saya nanya. Nah itulah yang menurut saya ya sama lah kayak waktu UJT-nya Pak, saya kepo banget, saya nanya mungkin sampai orang itu ini nanya melulu aja gitu. Gitu. Baik. Terus terus untuk ini pegawai tugas belajar apa oleh-oleh? Nah, kalau untuk tugas belajar ya Pak ya, karena saya ngambil S2 ya, MBA ya, jadi lebih ke ilmu-ilmu manajemen sih Pak. Ilmu manajemen yang yang banyak bisa saya pakai untuk memanage rayon itu. Ilmu HR-nya ya Pak. Kemarin saya waktu di MBA, kebetulan saya specialize, saya ambil HR Pak. Gitu. Jadi waktu di MBA itu kan ada pilihan nih Pak, finance, project atau HR. Gitu. Terus teman-teman bilang, ngapain kamu ambil HR? Gitu kan. HR itu orang-orang yang istilahnya yang tidak masuk ke finance, masuknya ke HR. Kamu kan orang akuntansi, ambil aja finance, lebih keren. Tapi menurut saya gitu kan Pak, kalau kita mau memperbaiki PLN gitu kan, harus yang dipegang itu pertama adalah orangnya. Dan saya ingin belajar HR karena saya ingin bisa memanage HR di PLN itu dengan lebih baik. Meskipun waktu itu saya masih kondisi supervisor niaga ya gitu. Jadi menurut saya sih saya lebih memilih di situnya sih Pak Umar itu, yang dari S2 itu. Gitu. Baik. Berarti sekitar 2 tahun di Rayon Ampenan, Mbak Sari. Ya,
sekitar 2 tahun di Rayon Ampenan, kemudian pindah jadi aspen di UP3 Mataram ya, hampir sekitar setahun lah cuman di sana. Terus kemudian ikut untuk job posting Deputy Manager Administrasi SDM gitu. Karena kebetulan background saya MBA-nya di HR, saya ikut fit and proper, alhamdulillah lulus menjadi Deputy Manager di Administrasi SDM. Mulailah ngurusin Alidaya, waktu itu lagi booming-boomingnya Pak ya, Alidaya itu. Karena waktu itu baru muncul Permen 19 itu loh, yang Alidaya yang dari PJTK menjadi pemborongan dan sebagainya itu. Nah, itu luar biasa sih waktu itu effortnya untuk, karena kan kalau di wilayah kita ngurusinnya kan satu wilayah kan Pak. Itu untuk masa transisi dari PJTK ke pemborongan pekerjaan itu. Nah, itu kurang lebih sekitar setahun lah ya Pak ya di situ. Terus kemudian pindah lagi ke pengembangan SDM, ngurusin mutasi-mutasi, SIMKP kayak gitu, pendidikan kayak gitu. Nah, setelah itu di situ sekitar 2 tahun, agak cukup lama saya di pengembangan SDM itu. Terus kemudian Pak Dedi manggil saya, Mbak Sari, iya Pak, mau ditarik ke pusat ini. Bayangkan Pak Muhar ya, saya tuh yang udah pernah di Bima, terus di Jogja gitu kan ya. Saya tuh pinginnya ya udahlah di Mataram tuh udah comfort zone banget. Rumah saya di situ, suami di situ, anak-anak di situ gitu. Ngapain lagi saya pergi ke tempat lain kan? Itu udah comfort zone banget gitu bagi saya gitu. Karena saya dan Peginya juga pensiunnya di situ gitu, di Mataram. Terus Pak Dedi, saya banyak dikasih wejangan sama Pak, saya jujur kan, Pak saya udah nyaman di situ, saya enggak pingin pindah-pindah gitu. Tapi enggak bisa gitu Mbak Sari gitu Pak. Masih panjang kan perjalanan karir, perjalanan sampai pensiun itu kan masih panjang kan waktu itu Pak. Sekarang aja saya masih masih 15 tahun lebih kan di PLN itu. Dan Pak Dedi merasa nanti kalau di pusat Mbak Sari akan bisa berbuat lebih banyak lah untuk orang-orang gitu kan, akan bisa bermanfaat lebih banyak gitu. Kan sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain kan. Nah, itulah yang merinding saya kalau dengar itu. Seperti belum lama waktu itu saya juga silaturahim sama Pak Samsul Huda gitu, dia bilang waktu itu, beruntunglah anda ini kerja di PLN karena bisa memberi manfaat buat banyak orang. Ya betul Pak. Okay. Dan itulah sebenarnya salah satu hal utama kenapa orang tua saya membolehkan saya kerja di PLN. Karena ibu saya itu dari dulu prinsipnya itu, berbuatlah kamu untuk orang lain sebanyak-banyaknya itu. Ya. Akhirnya ya udahlah, dengan omongan Pak Dedi yang seperti itu ya, saya ikut fit and proper gitu kan waktu wawancara. Kemudian diterimalah di Deputy Manager Proses Bisnis di waktu itu divisi organisasi. Kebetulan EVP-nya waktu itu Pak Aji, Pak Triawan Aji, mantan GM saya yang di NTB gitu kan. Ya mungkin sebelum ke sana mungkin ada sesuatu hendak disampaikan buat Pak Dedi, Mbak Sari. Kalau buat Pak Dedi, menurut saya beliau adalah panutan saya ya Pak ya. Panutan saya di mana beliau banyak ngajarin saya Pak. Bagaimana caranya di SDM itu harusnya seperti apa. Saya itu kan orang niaga banget tuh Pak, sebelum Pak Dedi itu. Karena lama sekali di niaga ya Pak ya, berkecimpung dengan masyarakat, ada yang masyarakat yang keras dan sebagainya gitu kan. Rasa ke-SDM-an saya itu belum muncul sebenarnya, baru bisa muncul ketika ya dengan Pak Dedi itu. Bagaimana caranya melayani orang, melayani pegawai itu saya dapat dari Pak Dedi sebenarnya. Termasuk kedepannya nanti akan seperti apa gitu, itu banyak saya dapatkan motivasi dari Pak Dedi gitu. Nah, dan beliau juga lah yang istilahnya
ya itu tadi, ngasih semangat, sudahlah pasti lebih banyak gunanya kamu nanti di sana daripada di sini. Jadi itu yang luar biasanya Pak. Baik, insya Allah ntar videonya saya sampaikan buat beliau, buat semangat juga beliau ya di kalau nggak salah beliau sekarang di Tasikmalaya. Oh Ya, iya. buat darah segar dari Mbak Sari untuk Pak Dedi agar sehat terus. Iya Pak. Terima kasih Mbak Sari. Oke, terus gimana itu? Katanya tadi udah stay-nya udah di Mataram. Nah, terus yang tadi ikut job itu? Ya mau nggak mau kan Pak ya, kebetulan keterima juga pula gitu kan, ke Deputi Manajer Proses Bisnis itu. Mana saya nggak tahu apa pula proses bisnis ini gitu kan, sama sekali nggak tahu kan, kami orang unit Pak, kita nggak pernah sama sekali di pusat kan. Nah, sudah pas ke pusat gitu kan, kok iya pas gitu kan, reorganisasi lah itu tahun 2018. Jadi saya selama di pusat itu ya kebetulan ngurusin reorganisasi gitu Pak. Itu. Jadi banyak berkecimpung di reorganisasi selama setahun itu, dan setelah setahun itu fit and proper untuk jabatan M. Itu salah satunya saya, beberapa teman banyak juga fit and proper jabatan MM. Dan alhamdulillah waktu itu dapat SK gitu kan, penempatan di SRM SDM dan Umum Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Wah, mana laporan ke Ibu ini? Nah itu dia, saya mikirnya udah pede nih Pak ya, wah SRM baru, kayaknya NTB ini pas. Mana pas waktu itu Pak Dedi mau pensiun Pak. Ah iya, kan? Iya. Pak Dedi udah bilang gini, udah nanti Mbak Sari gantiin saya aja di sini. Iya, bilang Pak Haji ke Pak nanti Pak gitu kan, biar saya gantiin Bapak di situ gitu kan. Enggak, ternyata malah ke Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah gitu. Apa namanya, Pak Haji bilang gini waktu itu, nanti kamu di sana akan banyak belajar Sari, daripada nanti kamu di NTB, karena di sana lahan baru, tempat baru. Ya, awalnya sih Pak jujur kecewa sih, pengen sih balik ke NTB, pengen balik ke rumah. Tapi kalau dipikir-pikir Pak ya, setelah 2 tahun menjalani di Kalimantan, benar yang disampaikan Pak Haji itu, di tempat yang baru saya belajar banyak hal baru. Andai waktu itu saya ke NTB, mungkin saya tidak akan tahu hal yang lain di luar NTB. Di situ saya banyak belajar di Kalimantan, bagaimana kondisi masyarakatnya, pengelolaan SDM-nya, pengelolaan umum, hukum, komunikasi di seluruh regional Kalimantan itu Pak waktu itu. Nah, jadi itu memang siapa Mbak waktu itu Mbak? Pak Sudirman. Oh Ya, ada kan Pak Sudirman. Kenal, sahabat saya. Revisi juga. Ya, Ya. dulu pernah di PT Malang. Kenal saya, kenal baik. Oke, lanjut. Pak Sudirman. 2 tahun saya di situ. Terus kemudian suatu hari Pak Sudirman bilang, Bu Sari siap-siap. Kenapa Pak? Ini mau ditarik ke pusat Pak. Ya, saya udah berasa aja sih Pak, masalahnya udah 2 tahun kan Pak. Biasanya kan SRM kan ya antara 1,5, 2 lah kan. Dan kebetulan yang kosong di situ Pak memang VP organisasi. VP organisasi kan sebelumnya Pak Supriyo Pak. Ya. Beliau sudah pensiun kan gitu. Ya. Nah, udah akhirnya yang kosong di situ ya udah feeling aja sih, pasti balik ke situ deh ini pasti. Dan benar Pak gitu. Nah, tapi awalnya sih bayangan saya nih Pak ya, nggak langsung jadi VP. Bayangan saya paling saya pindah ke Jawa lah misalnya gitu kan. Bayangan saya sih kan biasanya kan kalau SRM tuh loncatnya 2-3 VP baru jadi VP gitu kan. Ya. Nah ya, saya tidak tahu pertimbangan dari pusat sih Pak ya. Tapi dari Kalimantan saya sekali SRM langsung ke VP strategi organisasi yang di PLN pusat. Dan pas kebetulan gitu kan, memang mungkin karena saya waktu itu udah pengalaman reorganisasi ya. Waktu saya ditarik itu adalah pas mulai kita transformasi organisasi PLN yang 2020 itu Pak. Gitu. Nah di situ memang saya hampir setahun di sini ya Pak ya. Setahun di sini itu memang
Murni yang saya kerjakan adalah transformasi organisasi itu dengan waktu yang sangat terbatas diberikan oleh direksi, dan alhamdulillahnya ada Zoom, Pak. Biasanya kalau reorganisasi itu Pak Muhar ya, kita tidak akan bisa kurang dari 6 bulan merombak pusatnya doang ya Pak ya, pusatnya doang. Waktu itu kami diberikan target oleh Pak Zul 3 bulan, dan alhamdulillah kita bisa 3 bulan itu karena ada Zoom, Pak. Cuman ya itu kerjanya hampir 24 jam, Pak. Jadi Zoom itu bisa dari pagi sampai hampir pagi lagi. Seperti ini ya, kita tertunda terus ya. Ya, mohon maaf ya Pak ya. Ya. Gitu. Alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan Pak seluruh holding. Kita ada 61 divisi kan. Terus kemudian juga 48 unit induk. Kemudian juga perdir reorganisasi 355 unit pelaksana dan 1045 unit layanan. Alhamdulillah sudah selesai seperti itu. Makanya kemarin mohon maaf kalau saya masih bentar Pak ya, belum bisa Pak ya. Ya gitu. Ngerti, saya jelasin. Ya, pernah juga sama salah satu manajer PT juga gitu. Saya baru aja berlangsung 5 menit atau ada Zoom masuk lain lagi katanya. Ya berhenti dulu saya, ngalah dulu. Ya, kondisi-kondisi ini emang harus begini ya. Terus Mbak Sari, saya lihat perjalanan Mbak Sari dari karirnya itu dari satu bagian ke bagian lain itu kan saya lihat beda ya. Gimana sih mempelajari dengan cepat itu gimana bagi sosok Mbak Sari? Pengen Mbak, dan kepo, mau tahu aja gitu. Ya waktu itu saya di akuntansi, saya mau tahunya di niaga itu kayak gimana gitu. Ya saya pelajari waktu masih buku-buku ya, masih buku manual. Ya saya belajar Pak di kos-kosan itu. Gitu. Saya mau tahu apa sih tool 1 itu, pelayanan pelanggan itu apa sih, sampai saya masih hafal tool 1 itu ada tool 1 sampai tool 121 formatnya itu Pak kalau di tool itu. Terus kalau misalnya di pembangkitan apa sih itu, apa namanya, overhaul itu ada P0 sampai P5 itu apa gitu. Jadi memang apa ya, rasa ingin tahu gitu kan. Dan misalnya ada penugasan baru ya berarti amanahnya memang di situ, saya harus melakukan terbaik gitu kan. Ya yang tadi itu Pak, kembali lagi, jangan sampai saya ditempatin di situ ada dan tidak ada saya sama aja. Itu yang saya paling tidak bisa gitu kan. Prinsip saya tidak seperti itu. Itulah yang mungkin bikin bisa cepet ya switching dari satu ini ke yang lain. Jadi kalau sekarang saya diajakin ngomong keuangan, ayo. Kita diajakin ngomong niaga, ayo gitu kan. Ngomong distribusi, ngomong pembangkitan, ayo gitu kan, silakan gitu. Termasuk TUKG juga masih itu, ayo ya. Masih Pak, TUG 9 Pak, pengeluaran barang itu kan. Itu zamannya masih ya, salah satunya itu ya. Jadi passion gitu ya, passion yang passionnya ya. Ya seperti saya juga ini kan, passionnya dari dulu gini, ya udah lanjut aja kan. Jadi sangat-sangat kan, menyenangkan. Ya, kalau menyenangkan itu Pak, semuanya tuh bisa kita lewati kok. Itu menurut saya sih Pak ya. Jadi baik Mbak Sari ini dari awalnya dari akuntansi ya. Ya. Terus lanjut juga pernah juga jadi pegawai tugas belajar. Ya, penempatan juga di Bima. Mungkin ada buat teman-teman milenial. Penempatan mungkin yang jauh mungkin ya. Dari pusat PLN, gimana tuh Mbak Sari? Karena saya tahu juga kemarin juga belum lama juga saya salah satu silaturahim dengan dari pusat juga ya, Pak Nayus Rijal. Oke. Nah, beliau juga mengatakan beliau pas penempatan itu di mana ya, Kalimantan tuh ya, itu jaraknya dari kantor wilayah beliau itu 1000 km Mbak ke kantor ULP beliau itu. Waktu itu gitu beliau cerita. Oke, jadi untuk adik-adik milenial ya gitu, spirit gitu kan,
spirit itu harus tetap dipertahankan. Dalam arti gini, jangan sampai kita ditempatin sedikit gitu Pak, di agak jauhan dikit udah down gitu. Nikmatilah setiap journey kita di PLN itu, dinikmatilah. Kita ditempatkan dimanapun, kita ditempatkan di bidang apapun, nikmati dan do the best. Karena kerja keras itu tidak akan membohongi hasil. Menurut saya gitu. Dan yang the basic, Pak, basicnya gitu kan. Basicnya dari semua itu adalah kita kerja di PLN itu untuk melayani masyarakat. Gitu. Jadi jangan pernah lupakan itu. Dimanapun kita gitu kan, apa sih tujuannya hidup kita? Ya kita agar bisa bahagia, happy dan bisa berguna untuk orang lain, itu adalah basic tujuan hidup kita kan. Kalaupun nanti after itu kita ada embel-embel jabatan, kemudian remunerasi dan sebagainya, itu bawaannya itu akan membawa akan otomatis nih Pak, menurut saya itu. Gitu. Dan maupun di tempat terpencil apapun gitu, kalau memang Anda itu berlian gitu kan, itu akan tetap kelihatan kok gitu. Dan do the best itu loh Pak. Berlian itu kalau tidak melakukan sesuatu ya tidak akan ada ngapain Pak, dia tidak akan bisa terasah, tidak akan bisa muncul gitu kan. Bagaimana bisa diasah ya effort dari diri kita sendiri gitu. Seperti itu. Jadi jangan mudah patah semangat lah untuk yang teman-teman milenial ini. Sampai saat ini buah hatinya sendiri sudah 2. Gitu. Yang satu cewek yang saya susuin itu kan Pak, yang itu sekarang sudah SMA. Masya Allah, baru cerita tadi, baru cerita tadi ya. Udah cerita dia menyusuin. Udah menyusuin. Sekarang udah SMA ya. Udah SMA. Gitu. Ya, terus yang kecil? Yang kedua, yang kecil yang saya hamil waktu jadi manajer aja itu cowok. Sekarang kelas 5 SD. Oh, udah sepasang lah ya, Mbak Sari ya. Baik, mungkin terakhir ada salam-salam buat teman-teman PLN Group dari Mbak Sari ini yang berkantor di PLN kantor pusat. Silakan Mbak Sari. Buat teman-teman gitu kan, selamat berkarya gitu kan, dan jangan lupa bersyukur karena di masa-masa yang seperti ini, masa-masa sulit ini, PLN masih berusaha memberikan yang the best untuk kita semua gitu kan. Dan yang tadi Pak, jangan lupa karena kita kerja di PLN, kita kerjanya adalah untuk melayani masyarakat gitu kan. Itu adalah anugerah yang luar biasa menurut saya, bisa kerja di PLN. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia juga seperti itu. Demikian Lung Tegur Sapa hari ini, hari Selasa tanggal 31 bulan Agustus tahun 2021 bersama Mbak Sari Indah Damayanti. Beliau adalah Vice President Strategi Organisasi pada PT PLN Persero. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.